Kesulitan pertama adalah gimana cara nentuin harganya mereka, nilai jual mereka. Itu yang paling Itu sulit ya. sulit banget kan. Mau dijual murah kasihan merekanya karena bikin konten itu nggak gampang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo. Jumpa lagi bareng Sekawan Live. Tagline kita ngobrol bareng Sekawan. Kemarin buat teman-teman yang udah ngeliatin video kita, makasih. Tetap pantau terus Instagram, YouTube kita, dan jangan lupa subscribe atau like video kita di YouTube. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu baru di sini. Halo Mbak Kinan. Mungkin Halo. kalau misalnya memang belum banyak yang kenal Mbak Kinan, tapi kayaknya banyak deh yang kenal Mbak Kinan. Monggo diperkenalkan dirinya Mbak Kinan. Mbak Kinan ini siapa gitu. Oke, saya Kinanti. Saya adalah salah satu pengelola komunitas Lombok Influencer asal dari Sumbawa Barat. Tapi sekarang masih tinggal di Mataram karena fokus juga untuk mengelola Lombok Influencer. Benar-benar fokus. Fokus. Benar-benar fokus. Lombok Influencer itu apa Mbak? Soalnya saya kepo banget sumpah. Saya tahu ada komunitas, baru tahu sih karena emang nggak terlalu lama ya, baru 1 tahun, kurang lebih 1 tahun Lombok Influencer ini. Kurang 1 tahun. Malah kurang 1 tahun. Iya. Nah, bisa jelasin nggak Lombok Influencer ini apa sih gitu? Jadi Lombok Influencer itu komunitas yang isinya influencer-influencer dan konten kreator di NTB, baik itu dari Lombok dan Sumbawa gitu. Nah, kenapa kita ngebentuk komunitas ini? Jadi kita kumpulin nih teman-teman influencer, bahasa kasarnya selebgram ya. Bahasa yang sering kita dengar di masyarakat itu selebgram. Kita kumpulin mereka, konten-konten kreator juga. Nanti kita jembatani mereka dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa, fokus di NTB gitu. Jadi kalau ada pelaku usaha atau pengusaha yang butuh jasa influencer untuk menaikkan brand awareness produknya di Instagram terutama, pakailah jasanya influencer dari Lombok Influencer gitu. Jadi kita menghubungkan mereka. Jadi ada bisnis di dalam komunitas kayak gitulah. Tapi bisa cerita dikit nggak? Nggak, maksudnya namanya Lombok Influencer, tapi yang isinya di sana tuh NTB ya, ada dari Pulau Lombok dan ada Pulau Sumbawa. Namanya kenapa jadi Lombok Influencer doang gitu? Oke, terinspirasi kenapa pakai Lombok? Karena kita mengusung ini sih, apa namanya itu? Kiblatnya ke kode bandara. Oke, LOP. Iya, LOP, makanya sempat liatin bajunya Nano Lombok Influencer LOP. Iya, logonya Lombok Influencer tuh LOP gitu. Makanya pertamanya memang tuh fokusnya di Lombok aja pengennya gitu. Tapi ternyata banyak juga yang minat dari luar daerah. Kayak Sumbawa gitu. Oke lah, jadi kita pikir ya udahlah Sumbawa kayaknya masih bisa deh kita rangkul gitu. Tapi kalau keluar NTB kayaknya belum dulu deh. Karena sulit buat ketemu, buat koordinasi dan sebagainya sulit banget. Jadi ya udah fokus Lombok dan NTB gitu. Orang bisa dikatain influencer atau selebgram itu gimana? Okay. Gimana seseorang bisa dikatakan sebagai seorang influencer atau selebgram? Maksudnya kan kali aja yang sekarang lagi ngerasain kalau misalnya emang ternyata kalian itu adalah influencer. Ternyata kalian itu adalah selebgram. Caranya orang tahu dia itu selebgram atau influencer itu gimana? Oke, jadi yang berkembang di masyarakat kita sekarang itu adalah influencer itu orang yang mempengaruhi gitu ya. Kadang ada yang bertanya-tanya, emang pengaruhmu apa sih buat masyarakat gitu. Jadi kita tuh di komunitas itu ada loh teman-teman anggota komunitas kita yang dikatain gitu juga. Emang pengaruhmu apa buat masyarakat, kok kamu sosokan masuk Lombok Influencer gitu. Jadi sebenarnya influencer itu, ini khusus di Instagram ya. Influencer itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada namanya nano influencer. Nano influencer itu kalau followersnya pasti di bawah 10.000. Ya, jadi kalau misalnya saya punya akun Instagram, follower saya masih 10 pun, saya udah masuk nano influencer. Di bawah 10.000. Iya, di bawah 10.000 Berarti gitu. saya influencer juga. Dan di atasnya nano influencer itu ada micro influencer. Micro influencer itu followersnya 10.000 ke atas. Kalau 100.000 ke atas itu makro influencer. Oke. Ada rumusnya ya berarti kalau nggak sembarang. Dan kemudian di atasnya itu ada mega, itu yang sudah jutaan followersnya gitu. Jadi kalau ada yang tanya,
oh kamu influencer, emang kamu membawa pengaruh apa ke masyarakat gitu. Jadi apa-apa yang kita posting di medsos kita itu kan itu citra diri kita ya. Secara nggak langsung itu mempengaruhi orang untuk nge-like atau komen. Oke. Ya, tergantung keberhasilan mempengaruhinya seberapa, itu kan balik lagi ke konten kreator atau pembuat postingannya. Aha, Iya benar, kan? benar, setuju. Ada yang sebel gitu. Apa sih dia posting-posting foto gini? Ya berarti kan eh, mempengaruhinya dalam hal yang negatif gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bereaksi, keren lah dia, berarti kan pengaruhnya positif gitu. Oke. Jadi semuanya bisa jadi influencer kok. Kalau misalnya saya tanya latar belakang didirikannya Lombok Influencer tuh emang latar belakang karena yang tadi udah dijelasin atau ada cerita sedikit nggak di balik berdirinya Lombok Influencer ini gitu. Cerita konyol sih mas. Boleh di-share, boleh di-share. Jadi ceritanya foundernya kita itu pengen jadi selebgram dulu. Mas Dharma, halo Mas Dharma ngaku tadi katanya jadi IT, sekarang malah pengen pengen jadi jadi selebgram. Buka dulu maskernya Mas, nggak apa-apa, kita udah tes tadi kan ya. Iya, Yap. ceritanya udah tes. ceritanya pengen jadi selebgram pertamanya gitu. Pengen jadi selebgram. Cita-cita jadi selebgram. Pengen jadi selebgram. Keren Mas. Terus dia itu sempat lucu sih perjuangannya dia buat jadi selebgram itu, karena dia ngerasa nggak pede dengan wajahnya untuk dijual sebagai untuk diposting gitu ya, nggak pede. Akhirnya ya udah sudah biar jadi dia tuh pengen foto saya. Oke. Jadi dia tuh ngajak saya keluar, ayo fotoan kemana gitu, nanti fotonya diedit bagus-bagus terus diposting gitu. Ternyata followersnya juga nggak naik-naik. Ternyata sulit gitu loh buat naikin impresi kita, buat naikin insight akun kita supaya meningkat gitu loh. Kan buat terima jadi selebgram, buat layak terima endorse itu kan followers harus gede. Ya minimal 10.000 lah gitu, mikro influencer gitu. Nah, karena nggak kesampaian juga nih, ya udahlah, daripada kita susah-susah mau jadi selebgram, mending kita kumpulin selebgram di Lombok gitu, kita Buat jual komunitas. jasanya. Iya, buat komunitas, jual jasanya gitu. Ternyata setelah kita kumpulin pun kita ngerasa bersyukur pernah muncul ide seperti itu gitu, karena ngebantu banget teman-teman kita yang di komunitas itu. Sebelum mereka gabung di Lombok Influencer, mereka kan memang rajin dapat job endorse, paid promote dan sebagainya. Itu mereka ternyata banyak yang nilai jualnya kadang nggak sepadan. Nggak layak. Iya benar, bisa dibilang kayak nggak layak gitu. Karena yang namanya orang bikin konten nggak gampang ya mas ya. Meskipun cuma sekedar foto, itu pasti nggak gampang banget gitu. Kadang mereka tuh dibayar rendah banget. Kadang mereka udah punya standar ini harga nih ya. Ntar kliennya nawar, mbak kemarin saya di selebgram yang sanaan dapat lebih murah loh. Ya udah, jadi mau nggak mau ya udah turunin harga gitu. Tapi kalau di Lombok Influencer kita Semua buat teratur. ya kita buat standar baku untuk harga mereka. Jadi harga nilai jual mereka itu nggak sekedar murah aja gitu, tapi memang layak lah buat mereka gitu. Jadi followersnya naik, insight-nya naik, impresinya naik, harganya naik juga gitu. Ini tadi sebelum dilanjutin pertanyaan ini kita break dulu tadi. Jadi nggak apa-apa ya, kita ulang pertanyaan buat Mbak Kinan. Pertanyaannya itu Mbak, progres dari Lombok Influencer itu sendiri gimana? Maksudnya progres kan berarti kita ngomong dari awal terbangun atau awal berdirinya komunitas Lop ya, Love You gitu. Itu bagaimana sampai akhirnya sekarang itu progresnya seperti apa? Kalau dulu awalnya sih malah kita berdiri untuk satu selebgram yang cuma satu doang? Iya, pertama kali. Dan maksudnya satu selebgram itu udah disebut Lombok Influencer? Belum waktu itu. Tapi masih dalam awal progres. Awal progresnya gitu. Jadi waktu itu Mas Dharma handle satu selebgram itu karena dia sendiri kan juga buat ngatasi kesulitannya dia yang kayak tadi, komunikasi sama klien, sama pengguna jasa endorse itu. Terus kita mikir, ini satu orang jobnya kok jarang-jarang ya gitu. Ya udah tambah lagi deh anggota gitu. Jadi kita manfaatin, dia kan populer ya, lumayan populer. Jadi kita manfaatin kepopularitasannya dia, sebarin pamflet gitu, kita siapkan Google Form untuk pendaftarannya gitu. Ternyata lumayan rame. Batch 1 itu. Kita hitungnya dari situ mulai batch 1. Batch 1 itu sekitar 30 orang. Oke.
orang. Tapi waktu itu ya memang belum keren sih maksudnya. Menurut saya belum keren karena kita masih dari manajemen berantakan dan waktu masih meraba-raba gitu, karena itu pertama kali. Kita akhirnya belajar dari Sosiobus itu. Sosiobus itu kan kayak manajemen influencer gitu kan ya di nasional, dia juga pegang artis gitu. Nah kemudian dari situ kesulitan pertama adalah gimana cara nentuin harganya mereka, nilai jual mereka. Itu yang paling sulit banget kan. Mau dijual murah kasihan merekanya karena bikin konten itu nggak gampang kan. Mau dijual mahal ada yang mau pakai nggak nantinya gitu. Akhirnya setelah belajar searching ke sana kemari ya udah ketemu pakai sistem red card itu, jadi sesuai jumlah followers sama insight-nya mereka. Nambah terus sampai sekarang 200 orang talent di kita. Jadi dulu job pertamanya itu lumayan gede sih waktu itu, campaign produk. Itu ada salah satu pengusaha di Lombok Epicentrum Mall. Dia pakai 30 orang talent kita. Waktu itu talent kita ada sekitar 60 atau 70 orang. Jadi kan setengahnya kepake. Itu udah seneng banget, job pertama yang wow gitu. Dan teman-teman kita tuh juga mereka bayarannya meskipun nggak mahal ya gitu. Yang followersnya kecil kan bayarannya juga nggak gede-gede banget. Mereka seneng gitu. Oh ya udahlah, berarti kita bisa nih handle job yang lebih baik, lebih gede dari ini nanti ke depannya gitu. Terus kemudian mulai makin naik lagi namanya Lombok Influencer itu setelah ikut ini lomba ICSB, lomba wirausaha muda di NTB, itu dapat juara 3. Dari situ pialanya itu relasinya itu dari situ makin meledak banget. Kategori pelajar ya? Iya, karena waktu itu kan statusnya kita masih sama-sama mahasiswa. Jadi ikut kategori pelajar. Nah kemudian dari situ mulai meledak, terus akhirnya dapat koneksi ke Angkasa Pura juga buat bikin event bareng waktu tuh di Lombok Epicentrum Mall. Bikin event di sana gitu. Dari acara di akhir tahun itu meledak lagi gitu, popularitasnya Lombok Influencer tuh meledak lagi situ. Dan benar-benar di akhir tahun 2020 itu banyak banget yang daftar di LOB. Apalagi corona ya. Makanya lagi corona. Orang lagi emang butuh banget pasar digital ya, ibarat konten banget. Promosi untuk media digital khususnya. Dan berarti benar-benar yakin nih ke depannya Lombok Influencer emang akan lebih boom lagi. Terus udah gitu karena udah rame nih, ya udah kita bikin acara kayaknya deh yang bisa bikin mereka tuh ngumpul gitu. Buat ningkatin keakraban juga sih gitu kan, karena kita emang sering ngumpul sih di kafe-kafe nongkrong gitu, tapi kan nggak semuanya bisa datang. Ya udah awal 2021 itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah, kita tuh bikin acara staycation di Kluwi. Lumayan yang ikut gitu kan, 70-an orang. Dan itu meledak lagi gitu. Kita ngumpulnya tuh pun bukan sekedar ngumpul ya, tapi bikin konten bareng. Jadi yang konten kreator, yang videografer, fotografer kita undang. Talent-talentnya itu mereka bikin konten di situ, yang fotoan, yang mau bikin video apa kayak segala macam. Itu dalam waktu 24 jam karya-karyanya mereka udah banyak banget. Yang mereka bikin siap posting. Nah, di situ meledak lagi Bang, namanya Lombok Influencer gitu. Di situ meledak lagi terus. Dan dari situ juga di tahun 2021 juga job-job dari brand-brand ternama, beberapa hotel besar di Lombok, di Mataram gitu. Juga ada beberapa kali yang ngundang Lombok Influencer untuk collab. Terus kemudian ada banyak juga yang pelaku usaha UMKM itu yang repeat order berkali-kali ke Lombok Influencer gitu. Jadi ada ya, sampai repeat order ada ya? Sampai nge-endorse terus gitu. Karena nggak bisa sekali memang kalau nge-endorse. Nggak cukup sekali. Karena kalau cuman sekali terus berhenti, ntar ketutupan sama saingan, sama kompetitornya gitu. Jadi dia harus terus buat mengeksiskan dirinya. Saya masih ada gitu. Jadi harus repeat order. Campaign brand ini produk-produk besar juga kayak sepeda motor dan sebagainya itu ada. Brand ambasadornya juga dari kita ada gitu. Itu sampai saat ini sih gitu. Kalau tadi kita ngomong Mbak Kenan sempat bahas apa ya? Kompetitor dari produknya. Nah, kalau untuk Lombok Influencer sendiri punya kompetitor enggak? Sampai saat ini kita belum ada tercium komunitas serupa. Belum ada tercium atau sudah ada tapi ngerasa itu bukan saingan gue gitu.
Belum sih, belum ada memang belum belum ada ya. Manajemen sih banyak, cuman kita ngerasa pasar kita nggak sama gitu. Kalau misalnya ada, It's okay, gimana? It's okay. nggak apa-apa. Ciri khas dari Lombok Influencer sendiri apa? Oke. Yang ngebuat Lombok Influencer, oke, kita let's say di Lombok emang nggak ada komunitas serupa, tapi di luar pasti ada. Iya, di Ya luar kan pasti ada. Nah, yang ngebedain Lombok Influencer dengan komunitas yang lain itu apa? Yang jadi ciri khasnya. Pasti punya ciri khas kan? Iya. Mungkin nggak. Yang jadi ciri khasnya adalah Atau ciri khasnya Mas Dharma tuh. Yang punya cita-cita sebagai selebgram. iya, ciri khasnya adalah kita di sini menyetarakan diri dalam artian kita memang komunitas. Tapi kalau orang kan lihat komunitas tuh ketuanya siapa, biasanya gitu kan. Nah, ketuanya siapa? Kita nggak di sini nggak membahasakan diri sebagai ketua komunitas gitu, enggak. Tapi lebih ke admin. Jadi Mas Dharma dan saya tuh dipanggil Mimin 1, Mimin 2 gitu. Jadi mereka lebih nyaman kalau sama kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita ini basis utamanya adalah komunitas. Jadi ketika masuk ke Lombok Influencer, tujuan utamanya adalah seharusnya relasi. Karena tujuan komunitas kan untuk membangun relasi ya, entah itu relasi dengan sesama influencernya atau relasi dengan customer. Jadi belum tentu semuanya yang ada di Lombok Influencer tuh bakalan dapet job, belum tentu. Karena tujuan utamanya adalah komunitas, relasinya yang diutamain. Jadi hubungan gitu. Jadi kalau memang belum layak untuk dapet job misalnya, tapi kontennya bagus dan berpotensi, kita bantu up bareng-bareng, support bareng-bareng gitu. Jadi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gimana ya, bahasanya tuh kayak saklek, terlalu harus nurut aturan. Enggak gitu ya berarti ya. Berarti nggak sekaku itu deh gitu. kita nggak sekaku yang lain Ya, mungkin gitu bener, ya. bener banget. Nah, tapi kalau boleh jujur nih ya, Mbak Kinan, untuk Lombok Influencer sendiri, iya emang sebelum podcast ini saya pribadi udah tahu ada komunitas ini gitu, dan mungkin basisnya malah katanya kalau nggak salah itu anggotanya malah lebih banyak di salah satu kabupaten Lombok Timur ya, kalau nggak salah anggotanya itu lebih banyak di Yeah. Lombok Timur, dan rentan usianya, nah itu dia yang saya pengen tanyain, apakah ada nggak sih rentan usia dari anak-anak Lombok Influencer ini gitu loh? Karena menurut saya pribadi, saya ini kan umur 26 tahun nih Mbak, ya kurang lebih sama lah ya kita Yeah. sama Mbak Kinan. Kayak selebgram atau influencer yang seumuran saya di Lombok Influencer, setelah saya coba scroll nggak tahu ya apakah emang saya nggak tahu atau memang sama sekali nggak ada yang seumuran saya gitu loh. Karena kalau misalnya kita mikirnya kita membuat suatu konten, kita Yeah. membuat suatu campaign seperti yang disebutin tadi, itu jelas target marketnya seluas-luasnya. Ya, Tidak menutup kemungkinan untuk pasar dengan usia seperti saya atau mungkin di atas saya atau bahkan di bawah saya. Dan yang saya lihat mungkin untuk sekarang Lombok Influencer masih lebih banyak yang di bawah saya. Ya. Saya mohon maaf seperti itu, tapi nggak tahu apakah mungkin ada ya, karena saya kurang tahu. Jadi ya Ya. fungsi podcast ini kan buat ngejelasin Iya, benar. teman-teman yang buat dengerin gitu. Kalau Gimana? kita sih sebenarnya nggak ngebatasin usia. Karena kalau yang namanya komunitas kan siapa aja boleh masuk gitu. Anggota termuda kita itu umur 12 tahun. Ada Yo, 12 tahun. Putri Cilik NTB 2020. Itu gitu. ngapain dia Pak 12 tahun itu? Tapi kenapa followersnya dia nggak banyak, baru 500. Sejak dini udah jadi influencer gitu. baru 500 kok followersnya Oh, dia iya. waktu daftar. Tapi Tapi kita jadi anggota Lombok iya Influencer. jadi anggota. Kita terima karena dia punya potensi. Dia punya potensi, dia speaking Englishnya aktif, terus dia punya talenta public speaking yang bagus kan gitu. Jadi ya sebelum dia digait orang, kita gait aja dulu gitu kan. Tapi Cantik ya Mas Dharma mainnya. jadi cuman kita tegasin sih di awal, waktu di awal itu kita kasih tahu, Dek, izin dulu deh sama orang tua gitu, biar orang tuanya tahu, karena gimana pun juga dia masih 12 tahun kan, masih perlu pengawasan orang tua banget. Oh iya Kak gitu, dia udah izin sama orang tuanya, ya udah kita lanjutin. Dan untuk job mungkin kita sebenarnya belum mengorientasikan dia untuk job, untuk saat ini belum. Kalaupun nanti misalnya dia dapat job karena dia masih di bawah umur, kita izin sama orang tuanya tetap. Pasti ya. Ya izin sama orang tuanya dulu gitu. Dan talent kita yang tertua itu ada kok yang usianya 30 tertua tahun. bahasanya. Ada yang umur Ada 30 tahun. 30 udah berumah tangga malah. Iya. Ada ya. Oh berarti ini emang mebet ya, yang nggak terlalu banyak tahu Iya, informasi soal cuman Lombok Influencer. nggak banyak sih, nggak banyak. Yang dominan itu SMA dan kuliah.
gitu ya. Iya, Nah, dominan makanya mungkin banget. kayaknya jokes mereka nggak nyampe di Iya. saya gitu. PR nih, serius buat kelompok influencer Mas, banyakin yang seumuran saya gitu, yang cantik-cantik gitu. Oke, sebelum lanjut lagi, setelah di-cut beberapa kali, saya minta rokok dulu dong. Gak apa-apa ya, Iya Mbak ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kinan. Yo, thank you. Kan bebas ya, konten Lombok influencer mencakup semua usia, jadi nggak ada masalah ya, Iya, bebas nggak ada ya. masalah sih. Selama nggak ngandung unsur sara. Sara dan sarap. Suara. Jadi gini Mbak, jujur kalau misalnya saya, Mm-mm. seperti yang saya jelasin berapa kali tadi, untuk Lombok influencer sendiri itu bukan hal yang baru buat saya. Let's say familiar lah buat saya, karena saya pernah dengar, pernah coba cari tahu, dan akhirnya dapat kesempatan ngobrol sama salah satu dari orang dari Lombok influencer tuh. Mikirnya gini, eh ini kayaknya bisa saya kasih saran buat Mbak Kina sama Mas Dharma Iya, ya. iya. Kalau yang saya memang intens untuk perhatiin konten daripada Lombok influencer itu baru 3 hari ini kan. Mm-mm. Dari awal yang kita akhirnya nggak jadi, sampai kemarin sempat nggak jadi podcast sama Mbak Kinan. Tanggal 2 itu iya, ya. karena berhalangan waktu itu, saya yang berhalangan, sorry Mbak Kinan. Itu yang saya perhatiin, konten-konten yang ada di sana, campaign yang mungkin sedang dilakukan oleh teman-teman Lombok influencer tuh pasarnya bukan saya gitu loh. Mungkin yang seperti tadi sebelum kita podcast kita udah ngomong-ngomong sedikit sama Mbak Kinan tentang apa sih Lombok influencer itu, konten apa yang dibahas. Itu lebih ke lifestyle. Ya. Lifestyle tuh mencakup OTD gitu kan. Selain itu ada produk makanan dan yang lain-lain. Nah, saya itu tipikal orang yang saya jarang ngemil. Banget, jarang ngemil banget, jarang nongkrong, nggak introvert ya, saya gagah, nggak ada hubungannya, oke. Saya jarang ngemil, saya jarang nongkrong, terus dan baju pun saya, karena saya orang event, saya banyak dapat gratis baju ini kayaknya, dan saya harap ini digratisin sama teman-teman. Ya, let's say gitu. Maksudnya saya nggak perlu konten promosi yang orang mengiklankan baju, orang mengiklankan produk makanan, orang mengiklankan lifestyle dan yang lain-lainnya gitu. Dan saya rasa, tapi saya tetap butuh sesuatu untuk apa ya, orang ngeliatin ke saya, Iya. yang buat saya tertarik. Itu tugas daripada Lombok influencer, untuk mempromosikan produk, Iya, mengkampen produk. Nah, tapi kalau boleh jujur, akhirnya kalau misalnya ada kepostingan serupa dengan target market yang sama dengan Lombok influencer, saya kayak Nggak tertarik ya? bukan nggak tertarik ya, lebih ke Bukan gaya saya. iya gitu. Saya udah scroll aja. Tapi kalau ngeliat cewek cantik, udah saya perhatiin. Nggak gitu. Nggak, maksudnya ada nggak sih mungkin rencana atau emang apa ya, yang saya katain ini tuh emang belum dilakuin sama influencer atau gimana? Karena saya rasa saya termasuk pasar kalian kan. Iya. Iya kan? Iya, benar. Saya termasuk pasar kalian gitu. Gimana? Saya pun sendiri yang sebagai admin 2 kadang ngerasa Iya kan, bener ya. saya maksudnya saya nggak tertarik dengan konten-konten yang dikampanyekan gitu. Bukan berarti kontennya jelek ya, enggak. Iya, enggak. Tapi saya ngerasa itu bukan gaya saya gitu. Bukan gaya saya, dan kayaknya saya nggak berminat gitu. Misalnya kayak OOTD contohnya gitu. OOTD-nya yang biasa di endorse atau dikampanyekan sama teman-teman kan, kadang saya ngerasa itu bukan gaya berpakaian. Itu saya ngerasa saya nggak perlu beli gitu, karena ya gaya pakaian saya gini-gini aja. Sama sih kayak Mas Santo bilang, karena saya juga anak event, jadi Kita sering dapat baju generasi gratisan. milenial ya. Iya, jadi di bagian belakang tuh udah rame, ada tulisan event apa itu. Gratisan, Iya, gratis. gratisan. Yang Event penting kepake gitu. ospek, seminar gitu tuh. Itu pakaiannya kayak gitu. Tapi emang karena member Lombok influencer kebanyakan generasi Z ya. Generasi Z, kita ini generasi milenial. Masih keren namanya, generasi milenial, karena ya jelas beda pasarnya gitu. Ketika mereka bikin konten OOTD ala mereka, generasi Z itu bikin konten, ya yang sepantarannya mereka yang akan tertarik gitu. Dan saya pun sendiri kadang ngerasa sepertinya saya nggak memerlukan ini gitu. Saya malah lebih tertarik dengan konten-konten yang misalnya kayak yang lebih struktural, ya kan ya, lebih struktural, gimana memaintain diri, memanajemen diri dan sebagainya yang kayak gitu. Lebih ke apa yang emang benar kita butuhin Iya, gitu gitu ya. lebih butuh ke upgrade di dalam diri itu. Gitu bahasanya ya. Ya kayak gitu, karena memang
Kita belum sampai sana sih, maksudnya kita akui Lombok Influencer memang belum bisa menjangkau pasar semua usia, terutama yang di atasnya generasi Z ini, generasi milenial kayak saya, itu belum nyampe sana. Karena kita pun kalau misalnya dapat tawaran dari klien, Mbak kita mau promo nih gitu, tapi pasarnya ibu-ibu, misalnya ibu-ibu kan rata-rata generasi milenial kayak saya udah jadi ibu-ibu ya gitu. Rata-rata ada gitu kan yang udah menikah di usia saya, Ibu-ibu able gitu. ibu-ibu muda gitu. Oh nggak bisa, maksudnya karena talent kita itu masih di usia generasi Z, di usia belasan tahun, dari SMA sampai kuliah itu belasan tahun kan ya. Jadi followers mereka juga ada di sepantaran usia itu. Oke, Gitu. jadi target pasar, otomatis target pasarnya akhirnya Jadi yang ada di sepantaran iya, mereka sepantaran juga itu gitu. Yang nggak gitu. lucu kalau misalnya anak 12 tahun tadi disuruh pakai daster. Bener. Bener banget gitu. Dan kalaupun seandainya kita mau bergerak ke arah situ, kita pun nggak bisa memaksa keadaan sih, karena kita merekrut orang untuk masuk ke Lombok Influencer itu juga sukarela. Maksudnya kita nggak kamu masuk yuk gitu, nggak. Ya udah, kita lepasin aja formulirnya, siapa aja yang mau masuk kita seleksi, layak atau enggaknya kita terima gitu. Nah, pertanyaan lagi nih ya, Hmm. dari saya nih. Saya kan memang punya usaha. Ya. Itu ada produk makanan dan ada produk minuman juga. Mm-mm. Saya akuin promote di Instagram. Kita ngomong Instagram dulu ya, ngomong di sosial media. Let's say Instagram itu penting banget. Dan terutama salah satunya caranya ya endorsement tadi dengan produknya itu. Tapi jujur saya mungkin boleh bilang diri saya mengerti ya soal sosial media gitu, soal selebgram dan lain-lainnya. Saya pasti akan milih mana sih yang beneran selebgram atau influencer yang memang punya followers aktif. Ada kan yang dibilang follower aktif dan follower Iya. tidak aktif, karena akhirnya untuk mendapatkan followers dengan jumlah banyak tuh banyak caranya, bukan seperti beli follower dan yang lain-lain. Nah, ada tips nggak dari Mbak Kinan sebagai salah satu founder dari Lombok Influencer tuh untuk tahu nih, karena akhirnya kalau kita ngomong Lombok Influencer pun sendiri, kalau nggak salah Lombok Influencernya Instagramnya kurang lebih 17k ya, bener ya Mas sama ya, 17.000. Tapi ada beberapa yang malah influencer atau selebgram yang ada dalam Lombok Influencer sendiri itu malah lebih dari 17.000. 20.000 misalnya, 30.000, 40.000 ada. Nah itu bagaimana sih cara kita tahu kalau misalnya emang itu follower aktif semua? Karena akhirnya yang saya perhatiin pun jangan deh ya, bukan selebgram lokal kita doang, selebgram nasional lah bahasanya, atau artis-artis yang lain lebih ke mungkin followersnya bisa dibilang 1 juta, ratusan ribu apa gimana, tapi akhirnya kalau ngelihat postingannya ya nggak terlalu nggak terlalu rame juga, nggak terlalu banyak yang komen, nggak terlalu banyak yang like, maksudnya nggak terlalu banyak, itu nggak sebanding dengan jumlah followersnya gitu. Padahal logikanya saya aja angin pagi itu followernya 900, tapi saya kadang untuk yang ngelihat story saya aja bisa sampai 200-an, 300-an, 400-an, belum lagi yang fake account kan, yang sosok stalker gitu, anjay. Itu akhirnya banyak gitu kan, maksudnya logikanya karena itu followers aktif semua gitu, insight-nya lumayan. Tapi yang saya dapetin di kasus di beberapa selebgram yang akhirnya emang punya followers banyak, tapi insight-nya nggak sebanyak itu gitu. Dan apakah di Lombok Influencer sendiri itu garansi dari Mas Dharma dan Mbak Kinan followers mereka aktif dan akan punya insight yang bagus? Tinggal cek ER-nya aja sih. RR itu apaan sih Mbak? Dari tadi kita ngomongin RR apa? Tinggal cek ER-nya aja sih. ER itu engagement rate. Ya, engagement rate itu bisa dicek lewat websitenya lombokinfluencer.com. Di sana ada pilihan cek ER, tinggal masukin nama Instagramnya. Kalau akun Instagramnya di privat, kita nggak bisa lihat ER-nya. Tapi kalau dibuka untuk publik bisa. Di sana kita bisa cek, itu aman kok. Jadi nggak usah takut dihack-hack gitu. Bisa cek di sana. Untuk ukuran nano influencer di bawah 10k itu standarnya 13%. Ya, 13% itu kalau ER-nya 13% itu berarti bagus, insight akunnya bagus. Kalau yang micro influencer itu 5%. Oh begitu, berarti semakin tinggi semakin kecil presentasi dibilang bagusnya. Iya, presentasi karena berarti masih masuk akal ya untuk beberapa. Bener. Cara sederhana aja untuk ngelihat kualitas akun seseorang itu, misalnya
lihat followersnya berapa. Contohnya nih, followersnya 1.000, tapi di postingannya yang nge-like cuman 10. Oke. Itu kan jomblangnya kelihatan ya, jomblangnya kelihatan banget. Harusnya berapa? Minimal ya, Minimal 10% dari jumlah followers. 100. Iya, minimal itu. Minimal 10% dari jumlah followers itu. Coba cek followersmu fake apa enggak tuh? Cek. CKR. Dan Berarti gitu ya. Iya, kita juga bisa ngelihat misalnya nih mau endorse nih ya, memang harus jeli-jeli banget ngelihat seleb yang mau dipakai. Jujur, gitu. selama ini saya jualan, saya nggak pernah paid promote sekalipun. Ya mungkin akhirnya saya akan cek yang 13%, 5% tadi dari Kenapa Mbak jangan Kinan. bilang karena takut boncos ya? Bukan takut boncos, maksudnya kayak gimana ya Mbak ya, kalau saya jujur, kalau misalnya seseorang membuat apa ya, kayak campaign dia itu ngendorse suatu produk apa gimana dengan menjanjikan atau bilang kalau misalnya followersnya itu aktif bla 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 bla, followersnya nggak beli misalnya gitu, tapi ternyata dia apa namanya, beli followers, nipu lah ya bahasanya. Saya malah ngasih jalan orang untuk melakukan kejahatan. Kalau misalnya saya nggak promote ke dia nggak bakal nipu gitu kan. Iya. Ya gitu, saya lebih ke sana. Sumpah saya orangnya kayak gitu. Iya. Paham nggak? Jadi kalau misalnya emang ya Levi, mungkin saya akan coba Mas di Lombok Influencer gitu. Untuk promosi produk saya, tapi dengan catatan adalah apakah Mbak Kinan dan Mas Dharmanya garanti hal itu gitu. Pasti gitu. Yang penting disesuaikan aja pasarnya. Artinya misalnya nih si A mau endorse, dia pengen endorse talent salah satu talent. Mbak Kinan, saya mau talent yang D, misalnya kayak gitu. Ternyata followersnya si D, pemirsanya si D ini nggak cocok sama produknya A, kan kita nggak bisa rekomendasiin. Jadi sebaiknya cari selebgram yang pemirsanya, rentang usia pemirsanya, dari segi wilayah dan jenis kelaminnya cocok dengan produk yang akan di-endorse kayak gitu. Contoh nih, pemirsanya misalnya selebgram si D yang D, pemirsanya kebanyakan cowok, tapi produk yang mau di-endorse adalah lipstick. Kan nggak pas masuk, banget ya, gitu. nggak masuk banget gitu. Meskipun dia cewek ya, tapi dominasi followersnya kebanyakan cowok, kan nggak mungkin gitu. Jadi cari yang memang dominasi followersnya cewek, dan memang kualifikasi kontennya dia itu stabil dari awal itu tentang beauty enthusiast atau beauty vlogger kayak gitu. Itu baru masuk kayak. Terus apa kalau Lombok Influencer nerima semua request klien atau job dari klien? Enggak semua. Kenapa? Beresiko kalau terima semuanya, karena terutama pertama, semua pengusaha, kita bilang pengusaha aja ya, entah itu yang kecil atau besar, tetap pengusaha. Semua pengusaha itu memang ngerasa perlu penetrasi ke Instagram, tapi kadang belum siap untuk ke situ. Contohnya misalnya kayak mereka nggak paham mereka tuh harus pakai selebgram yang seperti apa. Terus mereka nggak paham apa yang harus mereka persiapkan untuk pakai jasa selebgram. Dipikirnya, banyak juga yang berpikir bahwa ketika ngendorse ke selebgram, terus nggak ada perubahan nih terhadap brand awareness-nya dia, brand awareness produknya dia, salahin selebgramnya. Saya ngendorse di situ nggak ada hasilnya gitu loh. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kita tuh kalau terima tawaran gitu ya, mau endorse atau campaign, kita lihat dulu pertama produknya apa, sesuai nggak sama pasaran followers dari talent-talentnya kita. Terus yang kedua, lihat dulu toko online-nya dia. Oke, anggap aja toko online ini akun Instagram dari pengusaha itu. Dia kan harus punya akun Instagram biar tahu nge-tag-nya kemana. Terus lihat dulu akun Instagramnya dia. Pastikan feed-nya dia benar-benar tertata rapi dan layak untuk dijual. Nah, dengar tuh buat yang pengen di-endorse sama Lombok Influencer, perhatiin hal-hal gitu. Jadi feed-nya harus rapi, karena feed ini secara nggak langsung mencerminkan toko mereka kan, gitu. Personal orang juga. Bener. Jadi kalau misalnya nanti udah di-endorse nih, feed-nya berantakan,
fitnya berantakan. Terus orang yang mau belanja lihat, aduh fitnya apaan, fotonya nggak ditata dengan baik, ngambil fotonya asal-asalan kayak gitu, ya orang malas beli dong gitu. Karena gimana pun juga kan jatuh cinta itu dari mata ke hati ya, begitu juga sama barang. First impression Iya gitu, jadi lihat dulu gitu. Jadi kalau misalnya fitnya nggak bagus ya kita mohon maaf nih, kayaknya Mbak sama Mas mending tata dulu deh ini fitnya gitu, tata dulu fitnya, bagusin fitnya, nanti kalau fitnya udah rapi baru endorse deh di kita gitu. Karena untuk menaikkan brand awareness itu butuh kerja sama, nggak melulu tanggung jawabnya si selebgram ini aja gitu. Jadi itu juga tanggung jawab dari si pengusaha ini harus bagusin kualitas dagangannya dia, entah itu kualitas toko maupun produknya dia, untuk menaikkan awareness dari pemirsanya atau target pasarnya, barulah dari si influencer atau selebgram ini gitu. Jadi harus kompak kedua-duanya biar nggak boncos gitu loh. Banyak kan yang keluhan, ih endorse di sini nggak ngefek gitu. Iya kali aja mungkin riset sebelum endorse-nya itu yang kurang pas kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya saya nih pengusaha ya, kita sebut pengusaha, pengen endorse atau pengen pakai jasanya dari Lombok Influencer tuh caranya gimana, Mbak Kinan? Bisa hubungi via DM di Lombok, ya DM di Instagram Lombok ya, Influencer. bisa. Atau kalau mau langsung lihat red card misalnya mau lihat-lihat dulu nih gitu, lihat red card talentnya kita, bisa langsung di website. Di website lombokinfluencer.com itu di sana ada pilihan red card talent, bisa pilih mau pakai micro influencer atau nano influencer. Di sana sudah ada disediakan Lengkap ya, jelas. Lengkap banget, dari influencer terbaik, paling rekomendasi, pendatang baru terbaik dan sebagainya. Siapa sih, bisa kasih tahu nggak sih siapa untuk sekarang influencer terbaik dari Lombok Influencer? Atau nggak boleh di share nih biar yang lain nggak ngiri? Oh enggak sih, itu boleh sih karena memang ada momennya, biar motivasi ya, biar motivasi buat yang lain gitu. Kayak gitu. Jadi kalau influencer terbaik ini menurut Mbak pribadi atau memang? Enggak, itu emang penilaian ada dari penilaian. Siapa penilaian dari komunitas. Tahun 2020 kemarin kan kita ada ngadain wording night ya. Jadi sementara piala masih dipegang sama penghargaan masih dipegang sama mereka gitu. Top influencer, kan ada kategori top influencer. Top influencer ini penilaiannya adalah yang influencer yang paling diinginkan, paling dicari oleh klien. Paling dicari gitu. Paling disukai, untuk mereka tuh suka endorse di mereka karena mungkin dianggap ngefek ya. Terus kemudian ER-nya mereka yang tadi, ER-nya mereka bagus, terus kualitas kontennya mereka, terus yang terakhir adalah attitude. Banyak kayak poin penilaiannya ya. Top influencer-nya ada 3. Yang tahun 2020 itu yang pertama dipegang sama Sherly Ayu. Sherly Ayu. Terus yang kedua itu dipegang sama Baik Feby. So kenal. Yang kedua Baik Feby. Aprilianti. Yang kedua Aprilianti. Yang ketiga itu Baik Feby. Bersherly, Aprilianti, Baik Feby. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka karena sudah jadi top influencer. Top influencer 2020. Ya, terus akhirnya kita terima kasih sama 3 orang itu kan, karena 3 orang tadi tuh akhirnya mungkin ada beberapa pengusaha yang awareness dari produknya bertambah gitu ya. Terus yang tadi belum selesai. Belum selesai. Benar. Soalnya cara pakai jasanya. Kan sempat lihat di website sama di Instagram tuh ada kayak paketannya gitu, bisa jelasin juga nggak sekalian? Kalau paketan itu ya seperti biasa ya, yang namanya produk ada diskon, ada berapa sebagainya. Kalau gitu. saya ada diskonnya nggak? Astera. Kalau pakai minimal 10 influencer pasti dapat diskon. Gitu. Kalau di website itu kita ada red card kan di situ. Di sana udah bisa dilihat harganya mereka berapa, untuk kampanye berapa, paid promote berapa, terus kemudian endorse berapa. Terus postingan juga dibedakan, ada postingan di story dan feed. Terus kemudian untuk photoshoot, visit store itu harganya beda-beda. Beda-beda ya. Iya, beda-beda. Itu kalau photoshoot sama visit store itu bisa 400 sampai 500 ribu gitu. Karena si talent mendatangi langsung lokasi. Tapi yang moto dari Lombok Influencer atau kita yang menyediakan sendiri? Itu tergantung kesepakatan sih. Kalau photoshoot biasanya memang dari pihak kliennya yang menyediakan fotografer. Oh gitu. Ya, dan untuk selebgramnya hanya visit store saja. Iya, begitu. Dan sebagai talent. Sebagai talent. Kalau visit store itu si talentnya dia dokumentasiin sendiri pakai HP-nya dia sendiri. Oke. Gitu. Jadi visit aja, mereka foto pakai HP mereka sendiri. Kalau memang photoshoot ya photoshoot aja gitu. Durasinya berapa lama?
biasanya untuk yang visit store? Ini Biasanya saya jadi kan kepo ya. Soalnya paling bakal pakai jasa lombok influencer. paling sejam 2 jam lah. 2 jam aja. Cukup ya, itu udah cukup ya. Aduh, udah bosen kayaknya dia. Kayak Terus gitu. selain visit store, Visit store itu ada paid promote sih. Oke, kalau paid promote atau campaign itu biasanya materi udah disiapkan dari klien. Jadi si talent itu tinggal posting aja. Tinggal posting gitu. Dan postingannya ada di story dan di feed. Itu harganya beda kalau di story dan feed. Terus kemudian endorse. Nah, kalau endorse ini yang itu bikin video, nge-review. Ini produknya kayak gini loh, cocok buat yang ini, cocok buat yang ini gitu. Itu juga ada story dan feed. Itu boleh pilih salah satu atau boleh dua-duanya gitu. berarti belum selesai ya? Oke, belum selesai. Oke, nanti di sorry. itu kan tadi pilihan-pilihannya ya. Nah, nanti kalau misalnya udah nentuin, misalnya udah ngeliat-liat nih talentnya. Nah, di website itu juga kita cantumin kualifikasi kontennya. Jadi ini si selebgram kontennya di bagian apa? Apakah dia kontennya tentang OOTD, kuliner atau apa gitu. Jadi kan nanti si klien kita bisa lebih mudah lagi untuk menyeleksi selebgram yang mau dia pakai. Kalau udah ketemu misalnya selebgram yang klop, dia tinggal klik di foto selebgram itu, ntar bisa langsung kehubung dengan WA-nya admin. Oh gitu. Jadi bisa langsung pesan. Otomatis langsung gitu ya? Ya. Berarti intinya adalah kalau misalnya memang kita mau pakai jasa lombok influencer, entah walaupun akhirnya tadi banyak anggotanya 204 ya, itu enggak otomatis 204 itu bakal nge-share produk kita, enggak ya, ada otomatis. paket-paketan Iya. yang harus dipilih juga. Iya, benar. Nah, pasti kan untuk Mbak Kinannya sendiri pengen dong jumlah dari yang 204 anggota tadi bakal bertambah. Pengen sih. Banget ya. Pengen. Karena akhirnya kalau misalnya memang kerjanya atau orientasi bisnisnya di komunitas seperti ini, semakin besar komunitas itu semakin banyak Besar. benefitnya. Benar. Mungkin gitu kan. Iya. Kalau misalnya saya nih atau teman-teman yang lain yang tadi akhirnya teriak-teriak karena bisa dikatakan influencer. Everyone can be a influencer gitu ya. Semua orang bisa jadi influencer. Tapi kalau misalnya pengen jadi anggota lombok influencer, caranya gimana? Caranya sulit. Bilang aja sulit kan. Jadi Ada syarat-syarat gitu nggak sih? syaratnya iya, kita memang berusaha untuk Menseleksi ya. menseleksi dengan baik. Formulirnya ada di bio Instagram. Jadi kalau misalnya mereka mau daftar bisa langsung klik di link yang ada di situ, nanti terhubung. Bisa langsung isi formulir. Nanti kita juga terima kok datanya masuk ke kita langsung kan. Kemudian dari data-data itu kita lihat dulu akunnya mereka kayak gimana. Lihat balik lagi cek ER itu gitu. Kita nggak mau terima yang meskipun followersnya 100.000 misalnya, tapi ER-nya rendah banget, ER-nya jeblok, ya nggak mau. Berarti otomatis waktu daftar akun nggak harus public ya, Iya. nggak boleh privat. Nggak boleh privat. Waktu Nggak boleh daftar privat. ya, Iya. karena akhirnya salah Biar satu bisa dicek. syaratnya biar bisa dicek Iya. RR-nya itu. ER-nya itu. Nah, sekarang Mbak Kinan kita balik ke piala ini ya. Piala Liatin ICSB ya. Teman-teman gaya orang apa endorse gitu. bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, itu juara 3 lomba wirausaha muda NTB 2020 kategori pelajar ya. Berarti wirausaha muda, anak muda nih ya, Iya, kategorinya. anak muda. Ada nggak kesan atau pesan yang pengen disampaikan ke anak-anak muda khususnya yang di NTB ke depannya bagaimana? Karena anak muda termasuk influencer juga. Bener. Pesannya sih jangan takut, pertama. Terus yang kedua, nggak perlu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Oke. Kali ini buat Mbak Kinan, pesan buat Kinan. Ya. Jadi karena kita di anak-anak muda, saya di generasi milenial pun, apalagi generasi Z ya, kita tuh banyak banget bentrok dengan tradisi-tradisi yang diusung oleh para tetua-tetua kita gitu. Kita nggak bilang bahwa tradisi itu buruk, enggak, tapi mindset kita mulai berubah. Dan mau nggak mau itu kita mulai mempertanyakan ketika tradisi misalnya yang menurut kita nggak terlalu bagus, kita pasti mikirnya ya apaan sih gitu. Kadang orang tua kita juga nggak setuju dengan mindset kita yang kekinian gitu kan. Kadang kita main medsos nih, main medsos terus, orang tua kadang mikirnya apaan sih main medsos, buang-buang duit gitu. Mending loh belajar gitu. Baca buku, belajar, pegang pulpen gitu. Yang perlu kita tahu, kita
perlu memahami bahwa memang cara belajarnya generasi zaman sekarang, terutama yang milenial, generasi Z, itu cara belajarnya udah nggak, kayaknya udah mereka nggak butuh buku lagi deh gitu. Di Instagram, di HP itu bisa diakses. Buku juga udah ada Iya, e-book gitu ada kan. e-book dan sebagainya, bisa akses semuanya. Mbah Google tuh tahu semuanya gitu, tinggal pintar-pintar pilih informasi aja gitu. Nah, dan saran saya sih jangan takut, tapi jangan juga memberontak. Oke, Tetap kita ada batasan. iya tetap ada batasan. Kita harus bisa menjelaskan kepada generasi-generasi pendahulu kita bahwa apa yang kita lakukan saat ini tuh nggak salah dan punya 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 potensi loh untuk dikembangkan gitu. Salah satunya dengan tekun di media sosial, yang menurut orang-orang tua dulu mungkin itu sesuatu yang konsumtif dan gak berguna, tapi nyatanya kan bisa menghasilkan uang dan lumayan loh buat gini, apa namanya, tambahan uang saku misalnya kalau untuk yang anak-anak kuliahan dan anak-anak sekolah kan. Dan kita nggak bisa menutup mata bahwa di luar sana banyak banget selebgram yang sukses dengan Iya, menjual jasa Instagram marketing itu. dengan cara mereka Iya, masing-masing dengan juga, cara mereka ya. masing-masing. Artinya ada lapangan pekerjaan baru loh buat mereka, yang mereka itu bisa bebas memaintain dirinya sebaik mungkin gitu. Nggak perlu harus diikat lagi dengan aturan ketat dari perusahaan, bangun pagi, pulang jam sekian kayak gitu kan. Mereka bisa kerja dari kamar mereka gitu. Kita juga harus Oke. pelan-pelan mengedukasi itu ke generasi-generasi pendahulu kita supaya sepaham gitu. Jadi permasalahannya yang sering kita temui adalah bentroknya itu gara mindset anak muda sama mindset sama generasi terdahulu. Ya harus, kita yang harus lebih banyak kasih pemahaman gitu, dengan cara ya itu ngebuktiin diri. Kalau mau jadi influencer, jadilah influencer yang menginfluence hal-hal baik, bukan berarti kita pencitraan ya. Tapi Enggak. kalau kita bikin konten yang menarik kan, kita secara nggak langsung mengedukasi diri juga kan gitu. Orang lain yang dapat hal baik, dapat hal bermanfaat kan juga pasti bakalan seneng kan gitu, daripada bikin konten yang misalnya yang ya dalam tanda kutip malah sekedar demi konten, misalnya mengeksploitasi anak misalnya berlebihan, kan nggak bagus juga gitu. Intinya bijak menggunakan media sosial, bijak berhadapan dengan generasi pendahulu, jangan lupa down to earth, tidak Oke, tumbang, jelas. tidak Benar, tumbang benar, tadi benar. ketika dicaci dan tidak terbang ketika dipuji. Itu aja sih. Intinya adalah seperti yang dijelasin Mbak Kinan tadi, adalah lapangan pekerjaan baru Iya, di era di era sekarang sekarang gitu untuk gitu. siapapun. Dan intinya bagaimana cara mendapatkan kerjaan baru tersebut, syaratnya sebenarnya simple, itu diri kalian sendiri. Iya, bener. Diri kalian sendiri itu yang menjadi syarat. Sekarang tinggal bagaimana kalian kembangin syarat itu gitu. Iya. Dan intinya di sini Lombok Influencer juga hadir untuk mewadahi teman-teman Iya. para pelaku usaha atau siapapun itu yang memang membutuhkan jasa daripada Lombok Influencer Iya. tersebut. Dan jasanya juga banyak, nggak sebatas hanya untuk konten promosi Iya. dan yang lain-lainnya. Dan buat teman-teman juga yang pengen ikutan di Lombok Influencer, nanti mungkin bisa mampir ke Instagram Lombok Influencer atau website dari Lombok Influencer itu sendiri yang disebutin sama Mbak Kinan. Iya. Dan pesan untuk teman-teman adalah simpel, kita balik lagi ke kasusnya Mas Dharma, lebih tepatnya perihal karena mungkin cita-citanya pengen jadi Jadi selebgram, tapi akhirnya bukan tidak kesampaian, ya akhirnya mungkin dia malah memfasilitasi beberapa orang atau banyak orang di Lombok Influencer ini untuk menjadi selebgram. Iya. Dia malah memfasilitasi orang-orang lain untuk menggapai cita-citanya dia. Jadi ini adalah everything is possible if you believe you can, teman-teman. Oh, Oke, terima kasih buat Lombok Influencer yang udah hadir, Mas Dharma, tim sekawan, dan Mbak Kinan. Iya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you on my next video. Bye.